Halo, perkenalkan nama saya Mary Elizabeth Amelia Manalu, NIM 03-219-063. Saya dari Nurse 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan diabetes mellitus. Definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik kronik yang tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol yang dikarakteriskan dengan ketidakadekuatan penggunaan insulin. Etiologi diabetes mellitus. Diabetes tipe 1. Faktor genetik. Penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe 1 itu sendiri, tetapi mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik ke arah terjadinya DM tipe 1. Kecenderungan genetik ini ditemukan pada individu yang memiliki tipe antigen HLA. Yang kedua, faktor-faktor imunologi. Adanya respon autoimun yang merupakan respon abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggapnya seolah-olah sebagai jaringan asing, yaitu autoantibodi terhadap sel-sel pulau Langerhans dan insulin endogen. Yang ketiga, faktor lingkungan. Virus atau toksin yang tertentu dapat memicu proses autoimun yang menimbulkan destruksi sel beta. Diabetes tipe 2. Mekanisme yang tepat yang menyebabkan resistensi insulin dan gangguan-gangguan sekresi insulin pada diabetes tipe 2 masih belum diketahui. Faktor genetik memegang peranan dalam proses terjadinya resistensi insulin. Faktor-faktor risiko. Yang pertama, usia. Kedua, obesitas. Ketiga, riwayat keluarga. Patofisiologi diabetes mellitus. Patofisiologi diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 1, terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemi puasa terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur oleh hati. Di samping itu, glukosa yang berasal dari makanan tidak dapat disimpan dalam hati meskipun tetap berada dalam darah dan menimbulkan hiperglikemia postprandial. Diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah pada diabetes tipe 2 terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut, terjadinya suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa dalam sel. Tanda dan gejala diabetes mellitus. Menurut Supartondo, gejala-gejala akibat DM pada usia lanjut yang sering ditemukan adalah: yang pertama, katarak; yang kedua, glaukoma; yang ketiga, retinopati; yang keempat, gatal seluruh badan; yang kelima, pruritus fulvae; yang keenam, infeksi bakteri kulit; yang ketujuh, infeksi jamur di kulit; yang kedelapan, dermatopati; yang kesembilan, neuropati perifer; yang ke-10, neuropati visceral; yang ke-11, amiotropi; yang ke-12, ulkus neotropik; yang ke-13, penyakit ginjal; yang ke-14, penyakit pembuluh darah perifer; yang ke-15, penyakit korover; yang ke-16, penyakit pembuluh darah otak. Periksaan diagnosis diabetes mellitus. Yang pertama, gula darah meningkat; yang kedua, tes toleransi glukosa. Gula darah meningkat. Kriteria diagnosis WHO untuk DM pada dewasa yang tidak hamil. Tes toleransi glukosa. Tes toleransi glukosa oral. Pasien mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat atau 150-300 gram selama 3 hari sebelum tes dilakukan. Sesudah puasa pada malam hari, keesokan harinya sampel darah diambil. Kemudian karbohidrat sebanyak 75 gram diberikan pada pasien. Komplikasi diabetes mellitus. Yang pertama, komplikasi akut. Yang kedua, komplikasi klinis. Komplikasi akut. Yang pertama, hipoglikemia. Yang kedua, hiperglikemia. Hipoglikemia adalah kadar glukosa darah seorang di bawah normal. Yang kedua, hiperglikemia adalah apabila kadar gula darah meningkat secara tiba-tiba. Komplikasi kronis. Komplikasi kronis ada dua macam, yaitu komplikasi makrovaskular dan komplikasi mikrovaskular. Komplikasi makrovaskular yang umum berkembang pada penderita DM. Komplikasi mikrovaskular adalah terjadi pada penderita DM tipe 1. Penanganan dan prognosis diabetes mellitus.
Penanganannya yang pertama diet, kedua latihan, ketiga pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri, keempat terapi, kelima pendidikan atau pengetahuan. Proses perawatan diabetes mellitus. Yang pertama pengkajian, kedua diagnosa, ketiga perencanaan atau intervensi, keempat implementasi, kelima evaluasi. Baiklah, terima kasih telah mendengar hasil dari asuhan keperawatan pada klien diabetes mellitus. Jika ada salah atau kata-kata saya yang menyinggung, mohon dimaafkan. Terima kasih.